Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rian Ramadan Putra dari jurusan Teknik Elektro Universitas Maritim Raja Ardiansya. Di sini saya akan menjelaskan tentang radar dan navigasi. Dari pembahasan radar dan navigasi terdapat bagian yang pertama yaitu pengertian radar dan navigasi. Lalu yang kedua radar, kegunaan radar. Yang ketiga sistem pada radar dan navigasi. Yang keempat jenis-jenis sinyal radar. 5 jenis radar dan 6 prinsip kerja radar navigasi. Yang pertama yaitu pengertian radar dan navigasi. Radar dalam bahasa Inggris merupakan singkatan dari Radio Detection and Training, yang berarti deteksi dan penjarakan radio. Adalah suatu sistem gelombang elektromagnetik yang berguna untuk mendeteksi, mengukur jarak, dan membuat map benda-benda seperti pesawat terbang, berbagai kendaraan bermotor, dan informasi cuaca. Panjang gelombang yang dipancarkan radar bervariasi, mulai dari militer hingga milimeter hingga meter. Gelombang radio atau sinyal yang dipancarkan dan dipantulkan dari suatu benda tertentu akan ditangkap oleh radar. Dengan menganalisis sinyal yang dipantulkan tersebut, pemantul sinyal dapat ditentukan lokasinya dan melalui analisis lebih lanjut. Dari sinyal yang dipantulkan dapat juga ditentukan jenisnya. Meskipun sinyal yang diterima relatif lemah atau kecil, tetapi radio sinyal tersebut dapat dideteksi dan dipercepat oleh penerima radar. Lalu navigasi atau pemandu arah adalah penentuan kedudukan atau position dan arah perjalanan baik di medan sebenarnya atau di peta. Kegunaan pada radar. Yang pertama yaitu cuaca. Contoh penggunaan radar dari cuaca yang pertama yaitu weather radar, merupakan jenis radar cuaca yang memiliki kemampuan untuk mendeteksi intensitas curah hujan dan cuaca buruk, misalnya badai. Lalu contoh kedua, wind profiler, merupakan jenis radar cuaca yang berguna untuk mendeteksi kecepatan dan arah angin dengan menggunakan gelombang sonar atau suara. Lalu yang kedua yaitu militer. Pada militer menggunakan beberapa jenis radar. Yang pertama airborne, early warning, merupakan sebuah sistem radar yang berfungsi untuk mendeteksi posisi dan keberadaan pesawat terbang lain. Lalu radar pemandu peluru kendali biasanya digunakan oleh sejumlah pesawat tempur untuk mencapai sasaran atau target penembakan. Lalu yang ketiga, kepolisian. Radar pada kepolisian berupa radar yang biasanya dimanfaatkan oleh kepolisian untuk mendeteksi kecepatan kendaraan bermotor saat maju di jalan. Radar yang biasanya digunakan untuk masalah ini adalah radar gun atau radar kecepatan yang berbentuk seperti pistol dan micro vision radar. Lalu yang keempat yaitu pelayaran. Dalam bidang pelayaran, radar digunakan untuk mengatur jalur jalanan kapal agar setiap kapal dapat berjalan dan berlalu lalang di jalurnya masing-masing dan tidak saling bertabrakan, sekalipun dalam cuaca kurang baik, misalnya cuaca berkabut. Dan yang terakhir yaitu penerbangan. Dalam bidang penerbangan menggunakan radar terlihat jelas pada pemakaian air traffic control atau ATC. Air traffic control merupakan suatu kendali dalam pengukuran air di atas udara. Tugasnya untuk mengatur lalu lalang serta kelancaran lalu lintas di udara bagi setiap pesawat terbang yang akan lepas landas atau take off. Lalu sistem pada radar dan navigasi. Ada 3 komponen utama yang tersusun di sistem radar. Yang pertama yaitu antena, transmitter atau pemancar sinyal, dan receiver sebagai penerima sinyal. Yang pertama yaitu antena. Antena terletak pada radar, merupakan sebuah antena reflektor berbentuk piring parabola yang menyebar
mengirimkan energi elektromagnetik dari titik fokusnya dan dipantulkan melalui permukaan yang berbentuk parabola. Antena radar memiliki dua kutub atau dwikutub. Input sinyal yang masuk dijabarkan dalam bentuk phase array atau bersingkat atau bertahap. Ini merupakan sebaran unsur-unsur objek yang tertangkap antena dan kemudian diteruskan ke pusat sistem radar. Lalu, pemancar sinyal atau transmitter. Pada sistem radar, pemancar sinyal atau transmitter berfungsi untuk memancarkan gelombang elektromagnetik melalui antena. Hal ini dilakukan agar sinyal objek yang berada di daerah tangkapan radar dapat dikenali. Pada umumnya, transmitter memiliki bandwidth dengan kapasitas yang besar. Transmitter juga memiliki tenaga yang cukup kuat, efisien, biasanya bisa dipercaya, ukurannya yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu berat, serta mudah dalam hal perawatannya. Lalu, yang ketiga merupakan penerima sinyal atau receiver. Pada sistem radar, penerima sinyal atau receiver berfungsi sebagai penerima kembali pantulan gelombang elektromagnetik dari sinyal objek yang tertangkap oleh radar melalui reflektor antena. Pada umumnya, receiver memiliki kemampuan untuk menyaring sinyal yang diterima agar sesuai dengan deteksi yang diinginkan, dapat memperkuat sinyal objek yang lemah dan meneruskan sinyal objek tersebut ke pemrosesan data dan sinyal, dan kemudian menampilkan gambarnya di layar monitor atau display. Lalu jenis radar. Lalu jenis-jenis sinyal radar. Yang pertama yaitu pulsa atau pulse radar. Prinsip kerja pulse radar adalah dengan memancarkan sinyal pulsa dengan PRI atau pulse repetition interval, dan PRF pulse repetition frequency tertentu yang dipancarkan dengan modulasi ke dalam sinyal sinusoidal dengan frekuensi yang lebih tinggi, serta memanfaatkan delay dari setiap pulsanya untuk mendapatkan informasi dari target. Pulse radar mempunyai kemampuan deteksi yang lebih baik pada kecepatan target rendah, yaitu pada kecepatan 15 sampai 55 knot. Dan yang kedua yaitu gelombang kontinu atau continuous wave radar. Prinsip kerja continuous wave radar adalah dengan memancarkan sinyal sinusoidal secara terus-menerus dan memanfaatkan sinyal echo yang terdiri dari beberapa variasi frekuensi akibat adanya efek Doppler untuk mendeteksi target. Continuous wave radar mempunyai mendeteksi target dengan kecepatan 20 sampai 60 knot. Lalu yang keempat yaitu jenis radar. Terdapat dua jenis radar. Yang pertama yaitu Doppler radar dan yang kedua bistatic radar. Doppler radar merupakan radar yang pengukuran radial dari sebuah objek yang masuk ke dalam daerah tangkapan radar dengan menggunakan efek Doppler. Hal ini dilakukan dengan memancarkan sinyal microwave atau gelombang mikro ke objek, lalu menangkapkan refleksinya dan kemudian dianalisis perubahannya. Doppler radar sangat akurat dalam mengukur kecepatan radial. Contohnya Doppler radar adalah Weather radar. Dan yang kedua yaitu bistatic radar. Bistatic radar merupakan suatu jenis sistem radar yang komponennya terdiri dari pemancar sinyal atau transmitter dan penerima sinyal atau receiver. Kedua komponen itu dipisahkan oleh suatu jarak yang dapat dibandingkan dengan jarak target atau objek.
Objek dapat dideteksi berdasarkan sinyal yang dipantulkan oleh objek berdasarkan ke pusat antena. Contoh di static radar adalah passive radar, yaitu sistem radar yang mendeteksi dan melacak objek dengan proses refleksi dan sumber non-kooperatif pencahayaan di lingkungan, seperti penyiaran komersial dan komunikasi. Lalu yang terakhir yaitu prinsip kerja radar navigasi. Mempunyai bagian begini: pertama, transmitter, receiver, sistem deteksi, sinyal terkirim, sinyal terpantul, range, dan target. Yang pertama yaitu radar meradiasikan energi elektromagnetik dari antena dan kemudian merambat ke udara. Lalu beberapa energi yang terpancar dari radar tersebut akan mengenai target yang berada pada jarak tertentu dari posisi radar. Lalu energi yang tertangkap oleh target akan diradiasikan balik lagi ke berbagai arah. Sumber non-kooperatif dari energi pencahayaan dipantul balik seperti penyiaran dan disalurkan oleh antena radar. Kemudian setelah dilakukan proses, lalu pemuatan pin yang terakhir pada bagian terkaya receiver atau penerima, dan dengan bagian simulasi sinyal yang tepat berbeda beberapa sinyal yang dialirkan balik ke arah antena sinyal terpantul radar, range, dan target sesuai dengan target yang diinginkan radar pada ini. Lokasi target dan kemudian memperoleh informasi lain akan pemandangan dari antena dan kemudian merambat ke udara. Dan penjelasan lalu beberapa energi dari radar akan memenuhi target diri berada pada jarak terlalu jauh dari alam radar Warahmatullahi Wabarakatuh. Lalu energi yang tertangkap oleh target akan